Bismillahirrahmanirrahim. Baik para jamaah Bapak Ibu, itu sekilas dari pembukaan mukadimah. Kita akan menjelaskan kajian inti kita, apa yang menjadi tema kita, amalan-amalan yang ditolak oleh Allah nanti pada hari kiamat. Jadi ada orang-orang yang ditolak Pak Bu, amalannya nanti pada hari kiamat. Loh, kenapa kok ditolak? Ya jelas, ada beberapa hal yang menjadikan orang tadi tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah. Makanya nanti setelah kita dibangkitkan dari alam kubur, kemudian menuju alam kehidupan akhirat, kehidupan yang terakhir, finishing Pak Bu nggih. Ya, akhir itu finishing, kehidupan yang terakhir. Ya, nanti kita akan dihisab, ya, diproses semua apa yang kita lakukan, kita kerjakan di dunia, diproses semuanya, dihitung semua amal kita. Ya. Ditimbang, diberi catatan, suhuf, lembaran-lembaran sebelah kanan atau sebelah kiri. Timbangan kita berat kanan atau berat kiri. Nah itu. Berat kebaikan atau berat keburukan. Nah, itu nanti prosesnya Masya Allah Pak Bu, lama sekali. Berapa? 50.000 tahun. Khamsina alfasanah. Jadi kita akan menghadapi perhitungan pada hari kiamat nanti itu selama 50.000 tahun. Tapi nggak usah khawatir. Ini kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW bagi orang mukmin. Proses hisab, perhitungan, timbangan, mizan, kemudian suhuf, ya, lembaran-lembaran catatan, itu kalau orang mukmin itu waktunya antara asar sampai maghrib. Berapa Pak Bu? Berapa jam itu? Ambil aja 2 jam loh ya. Ya. Cepat, tapi cepatnya mungkin di sana, lamanya di sini. Kenapa? Karena satu hari seperti 1000 tahun. Subhanallah, satu hari di akhirat seperti berapa? 1000 tahun, ya. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Ya, di dalam surat Al-Hajj itu. Sesungguhnya satu hari menurut perhitungan Allah itu seperti 1000 tahun menurut perhitungan kamu. Itu loh, ya. Jadi satu hari di sisi Allah itu 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Jadi kalau 1 jam ya, berapa Pak? Ya paling enggak lumayan cepat lah. Tenimbang 50.000 tahun. Kalau 50.000 tahun ini diperuntukkan bagi orang-orang kafir, musyrik, munafik, dolim, fasik, semasa hidupnya nggak mau ibadah kepada Allah. Baik, langsung pada materi inti. Setelah kita dihisab, mendapatkan catatan-catatan suhuf sebelah kanan atau sebelah kiri, baik atau buruk, ditimbang berat kebaikan atau berat keburukan kita, dosa kita lebih berat atau amal kebaikan kita, ketaatan kita lebih berat. Setelah itu Pak Bu, baru nanti dihadapkan amal kita di hadapan Allah. Artinya finishingnya, terakhirnya kita akan mendapatkan raport dari Allah yang sudah Allah siapkan untuk kita semua, untuk seluruh manusia. Maka ada juga mereka yang mendapatkan raport yang nilainya itu bagus Pak Bu. Masya Allah, nilainya pokoknya mumtaz, jayid, jidan, minimal jayid, ya itu. Ada nilainya yang merah Pak Bu. Wah jelek ini, do'if, lemah, qabih, buruk, lah itu. Lah, maka ketika seluruh manusia kita nanti menghadapi amal yang kita kerjakan, ini hati-hati Pak Bu. Ternyata ada sebagian besar manusia, umatnya Nabi ini, ketika mereka juga bangga dengan amal kebajikannya, bangga dengan perbuatan apapun yang mereka lakukan, ternyata sama Allah itu dibuat tidak ada nilainya, alias ditolak. Tidak ada nilainya Pak Bu. Hilang begitu saja Pak. Plus seperti apa? Debu yang dihembuskan angin. Kena hembusan angin itu loh Pak Bu. Hilang lambutan Pak Bu. Kalau debu itu kena tiupan angin ya, kita ambil debu itu ya di telapak tangan kita ini. Kalau kena angin yang kencang itu ya, hilang Pak Bu. Seperti itu nanti ada sebagian besar umatnya Nabi Muhammad SAW yang mereka bangga dengan amal ibadah yang mereka kerjakan, ternyata di hadapan Allah sia-sia, tidak bermanfaat.
seperti debu yang diterpa angin, yang dibawa oleh angin dengan kencang. Nah, ini satu ayat yang kadang-kadang kita khawatirkan Pak Bu. Hati-hati ya dengan ayat ini nggih. Buka surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat 23. Surat Al-Furqan surat 25 ayat 23. Apa kata Allah? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'am mantsura. Kami hadapi nanti segala apa yang mereka perbuat di dunia dari semua amal-amal yang mereka kerjakan. Ternyata sebagian besar mereka yang mereka kerjakan dari amal perbuatannya, dari amal ibadahnya, kami jadikan amal mereka seperti debu yang diterpa angin. Hilang Pak Bu. Muspro apa mboten Pak Bu? Muspro, sia-sia. Iki jalarane nopo? Sebabnya apa ini? Kok sampai amal orang itu sampai kemudian tidak dinilai sama Allah, tidak dihargai sama Allah? Sehingga seperti apa? Seperti debu yang diterpa angin. Lah, yang pertama, penyebab orang itu amalannya itu tidak diterima, ditolak oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, semasa hidup mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Kufur kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang meskipun dia beramal banyak, tapi kalau dia tidak memiliki iman Pak Bu, itu tidak ada manfaatnya. Iman ini sebagai standar, ya, sebagai standar parameter diterima atau tidaknya itu iman. Maka sebanyak apapun orang beramal, melakukan kebaikan, tapi dia tidak beriman, tidak memiliki iman, maka tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Pernah suatu hari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, ini pernah menyampaikan tentang kebaikan tetangganya yang bernama Ibnu Jun'an. Ibnu Jun'an ini merupakan sosok manusia yang baik di tengah-tengah masyarakat Pak Bu. Karena Ibnu Jun'an yatasaddaq wa yasilu rahim. Ibunda Aisyah menceritakan perihal tentang kebaikan tetangganya itu yang bernama Ibnu Jun'an. Ibnu Jun'an itu adalah orang yang paling gemar bersedekah. Senang dia bersedekah Pak Bu. Weweh kalau orang Jawa itu, ringan tangan, bukan panjang tangan loh ya. Kalau panjang tangan maling, copet. Tapi kalau ringan, suka memberi, suka membantu, suka meringankan beban tetangganya orang lain. Siapapun yang membutuhkan bantuan pertolongan, Ibnu Jun'an itu tidak pernah menutup pintunya, tidak pernah menutup tangannya. Selalu terbuka Pak Bu. Masya Allah. Ini luar biasa ya, subhanallah Ibnu Jun'an ya. Tapi Ibnu Jun'an kata Ibnu Aisyah ini dia masih dalam kondisi kafir, belum masuk Islam, masih musyrik, menyembah berhala. Apa jawaban Nabi? Ketika ditanya oleh Ibnu Aisyah, ya Rasulullah SAW, apakah bermanfaat hal yang fauhu? Apakah amal yang dilakukan Ibnu Jun'an itu bermanfaat? Maka Nabi mengatakan la yang tidak bermanfaat sedikit pun di hadapan Allah, sampai hatta yaqul rabbighfirli, sampai dia minta ampun kepada Allah alias menjadi orang muslim beriman. Maka Bapak Ibu, kalau kita ambil pelajaran dalam hadis ini, maka sebaik apapun orang beramal semasa di dunia, kalau dia tidak beriman, tidak diterima, tidak bermanfaat. Makanya yang menjadikan amal seseorang itu terangkat ke langit, diterima sama Allah, itu karena dasarnya harus punya iman. Karena kalau orang beriman, maka jelas akan diterima amal ibadahnya. Dia membenarkan, mempercayai, meyakini kebenaran Al-Quran, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Dia hanya menyembah Allah satu yang esa, tidak menyembah selain yang lainnya. Nah, itu keimanan. Beriman tentang adanya takdir buruk dan baik, beriman adanya tentang perkara yang gaib, azab di neraka, nikmat di surga, meyakini adanya azab di alam kubur, nikmat di alam kubur. Itu iman Pak Bu. Ya, perkara yang gaib, meyakini, membenarkan adanya jin, ya, yang tidak bisa dilihat, iblis, malaikat dan yang lainnya. Itu iman. Jadi kalau tidak ada dasar iman, tidak diterima. Makanya sampai Allah turunkan di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang 54. Apa kata Allah?
Allah katakan wa ma manahum antuk bala minhum nafaqatuhum illa annam kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang menjadikan terhalang menuju ke langit nafkah-nafkah mereka. Artinya di sini maksudnya nafkah-nafkah mereka itu terhalangi untuk diterima oleh Allah, Pak. Jadi amal mereka tidak sampai terangkat ke langit. Ya, amal mereka berupa nafkah-nafkah, sedekah-sedekah mereka, kebaikan-kebaikan mereka. Kenapa? Penyebabnya apa, Pak Bu? Penyebabnya illa annahum kafaru billahi wa birasulih, disebabkan semasa hidup mereka ingkar kafir kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau membenarkan kitab suci Al-Quran, meyakini isi kandungannya dan mau mengamalkannya, dan juga tidak membenarkan Rasulnya dan sunnah-sunnahnya, mengingkarinya, menolaknya. Ini yang menyebabkan mereka kafir, sehingga amal mereka tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi mboten Pak Bu? Rugi. Makanya pernah saya mengalami waktu hari korban itu ada orang non muslim datang memberikan hewan korban. Saya kadang-kadang yo ngesakne yo prihatin Pak Bu nggih. Baik orangnya, selalu ketika setiap hari Idul Adha itu dia selalu memberikan hewan korban ya, untuk diberikan kepada masjid atau musola kita. Ya, kita terima saja. Tapi yang menjadi perhatian kita ya, kita selalu nebah dodo, andaikan dia mau beriman, andaikan dia mau masuk Islam, andaikan dia mau sholat, andaikan dia mau melakukan kebaikan-kebaikan, perintah-perintah Allah. Itu sayangnya Pak Bu. Sayangnya mereka tidak beriman, sehingga ditolak sama Allah ibadah mereka, kebaikan mereka, tidak sampai ke langit. Jadi kalau ada orang non muslim, orang kafir memberikan sesuatu hadiah apapun yang lain, terima saja, nggak apa-apa, nggak boleh ditolak loh nggih. Nah itu, yang penting tidak ada syarat ya. Syaratnya nanti suruh melakukan ritual ibadah mereka, jangan. Ya, terima saja pemberian mereka orang-orang non muslim atau kafir. Yang penting tidak ada syarat, tapi mereka tetap tidak ada manfaat gunanya amal yang mereka lakukan ya. Kenapa? Karena kafir. Nah, begitu juga orang yang tidak pernah ibadah sholat, kata Allah, tidak akan juga diterima ibadah-ibadah yang lainnya. Karena sholat merupakan apa? Aslul iman, dasar pokok iman. Standar iman seseorang adalah sholat 5 waktu. Setelah dia syahadat dan sholat. Maka sebanyak apapun orang berbuat kebaikan, kalau dia meninggalkan sholat, maka tidak ada manfaatnya. Berdasarkan ayat ini, para jumhur ulama ahli hadis dan ahli tafsir mengatakan, orang yang dia mengabaikan meninggalkan sholat, maka tidak ada manfaatnya amal-amal yang dia kerjakan. Sedekahnya, umrohnya, hajinya, puasanya, baca Qur'annya, sholawatannya, zikirnya, kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu. Jelas Bapak Ibu? Mana dalilnya? Ini surat At-Taubah 54. Di samping mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, mereka walayatuna sholat illa wahum kusala. Mereka tidak mau sholat kecuali aras-arasan. Apa aras-arasan Pak Bu? Males, ya itu. Sejatinya enggan dia, berat untuk ibadah sholat. Nah itu. Jadi orang tidak pernah sholat, tidak ada manfaat amal yang mereka kerjakan. Jadi ngati-ngati nggak Pak Bu? Sampaikan kepada keluarga kita, saudara kita, agar mereka senantiasa untuk menjaga ibadah sholatnya. Dan juga amal mereka itu seperti debu yang diterpa angin. Tadi ya, makanya juga turun surat Ibrahim ayat 18. Apa kata Allah? Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihirru fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika wadhulalul ba'id. Surat Ibrahim surat 14 ayat 18 dibuka nanti. Jadi orang-orang kafir semasa hidupnya terhadap Allah, amal mereka itu seperti debu yang diterpa angin dengan angin yang kencang, sehingga hilang semuanya, tidak tersisa Pak Bu. Dan apa yang mereka usahakan sia-sia, dan mereka mengira apa yang mereka lakukan itu bermanfaat, padahal tidak bermanfaat. Itulah kesesatan yang nyata. Banyak dalil-dalilnya Pak Bu nggih. Jadi orang kafir, orang musyrik
itu tidak bermanfaat amal yang mereka kerjakan. Terlebih lagi orang munafik. Orang munafik itu pun ya tidak bermanfaat. Kalau dia munafik tulen ya, dalam hatinya ingkar meskipun dohirnya seakan-akan Islam. Itu. Tapi para jamaah, kita azan dulu, nanti kita lanjutkan sebentar. Kafir, orang-orang musyrik atau orang-orang munafik itu tidak bermanfaat amal-amal yang mereka kerjakan semasa di dunianya. Begitu juga orang musyrik pun, kenapa tidak bermanfaat amal yang mereka kerjakan? Karena ada amal yang mereka campurkan dengan kesyirikan. Itu orang musyrik. Di satu sisi mereka menyembah Allah, mentaati Allah, tapi di satu sisi mereka menyembah selain Allah, menyembah patung, dewa, raja, atau menyembah apapun yang Allah ciptakan, bintang, bulan, matahari, batu, atau jin ataupun iblis dan yang lainnya. Makanya para jamaah ibu, orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu ditempatkan di neraka jahanam dalam satu tempat, ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi orang-orang kafir itu dan orang-orang musyrik itu, kata Allah di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6, tempat tinggalnya di neraka jahanam, mereka bersama-sama di dalamnya dan kekal selama-lamanya. Ya. Orang munafik juga, kenapa kok tidak bermanfaat amal yang mereka kerjakan? Karena di dalam hatinya ada bentuk pengingkaran terhadap syariat, penolakan terhadap hukum-hukum Allah. Kadang orang munafik juga suka menghina, mengolok-olok, menghujat, ya. Jadi kalau kita lihat Pak Bu di media sosial itu, kalau ada orang yang suka mempermainkan agama Allah, mempermainkan ayat-ayat hadis Nabi, pernah kan kita dapati ya, baru-baru aja yang viral itu orang yang mempermainkan apa? Neraka itu tidak panas kan ya. Mereka berenang di dalam neraka lah itu. Enten apa Bu? Yang viral itu. Itu kalau seandainya dia orang yang dohirnya muslim, dia munafik Pak. Kenapa? Mempermainkan agama Allah, mengolok-olok agama Allah. Maka jelas ini. Jadi amal yang mereka kerjakan tidak bermanfaat. Makanya Allah turunkan di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 53. Allah katakan, "Qul anfiqu taw'a wa karha, la yataqabbala minkum innakum kuntum qauman fasikin." Katakan Muhammad kepada orang-orang munafik itu, meskipun mereka berinfak secara sukarela atau terpaksa, tidak akan diterima amal yang mereka kerjakan. Itu kalau orang munafik ya, dalam dirinya. Dohirnya kelihatannya Islam, tapi dalam hatinya ada kemunafikan. Ada kebencian terhadap agama Allah, syariat Allah, hukum-hukum Allah atau ayat-ayat Allah. Mereka berinfak tidak bermanfaat dan tidak diterima sama Allah. La yutaqabbala minkum. Ingat, dalam bahasa Arab itu kalau ada kata-kata lan bertemu dengan fi'il mudhari itu selama-lamanya tidak akan diterima. Itu kalau kita belajar bahasa Arab Pak Bu, la yutaqabbala minkum, tidak akan diterima amal-amal yang mereka lakukan. Karena apa? Mereka fasik kepada Allah, keluar dari mentaati Allah. Itu amal orang munafik Pak Bu. Jadi nanti pada hari kiamat Allah tidak akan menerima amal ibadahnya orang munafik, di samping orang kafir dan juga orang musyrik. Yang terakhir kita tambah satu, Allah juga tidak akan menerima amalannya orang yang semasa hidupnya apa Pak Bu? Tidak ikhlas. Hati-hati Pak Bu, tidak ikhlas, bukan mencari ridho Allah. Makanya ikhlas itu Pak Bu, itu penting sekali. Dan ikhlas itu memang berat, bukan perkara yang ringan, karena urusannya hati, tidak ada sangkut pautnya dengan ucapan dan perbuatan. Kelihatannya dia mengatakan ikhlas, ulo ikhlas, ya. Tapi kalau dalam hatinya itu ada tujuan yang lain selain Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Makanya Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6, ayat yang ke-5. Allah memerintahkan kepada mereka hanya ibadah kepada Allah dengan apa? Mukhlis. Apa mukhlis Pak Bu? Ikhlas. Diambil dari kata-kata kholaso, 3 huruf, kho, lam, sod. Kholaso apa? Bersih, bening, suci, murni, tidak tercampuri dengan kotoran hati. Itu namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu Pak Bu, itu urusannya hati loh, nggak ada urusan ucapan perbuatan. Jadi kalau ada yang mengatakan saya ikhlas, itu terserah dia kepada Allah. Dan kita tidak bisa menilai seseorang itu ikhlas atau tidaknya. Serahkan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang semasa hidupnya dia beramal tapi tidak ikhlas, sholatnya tidak ikhlas, puasanya tidak ikhlas, sedekahnya tidak ikhlas, baca Qur'annya tidak ikhlas, haji umrohnya tidak ikhlas, semua amal yang dikerjakan tidak ikhlas, hati-hati, hilang semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan bahwa orang yang diterima itu hanya yang ada di dalam hatinya bersih, ya, bersih dari segala kotoran apapun. Makanya Allah katakan fa'budillaha mukhlishan lahuddin, ibadalah kepada Allah dengan ikhlas. Itu surat apa? Az-Zumar surat 39 ayat 2. Makanya Nabi mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, innallaha la yaqbalu amalal abdi illa ma kana khalisan ibtagha bihi wajhahu ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal seorang hamba kalau dia tidak ikhlas mencari wajah Allah. Hadis An-Nasa'i. Makanya Pak Bu, perkara ikhlas itu berat loh, nggih. Jadi jaga hati kita, kalau kita beramal ditotose atine, ya. Sekiranya kalau sajaannya kok ada gangguan-gangguan, bisikan-bisikan iblis setan, kita mau beramal, sedekah, ngaji, baca Quran, sholat, kok tujuannya selain Allah, ditahan dulu, bersihkan dulu, ya, sampai bersih langsung diamalkan. Kenapa? Khawatir nanti setan akan merusak amal yang kita kerjakan. Tapi biasanya Pak Bu, ini kuncinya ya, setan iblis itu hanya membengkokkan niat, merusak niat, atau menghancurkan keikhlasan seseorang itu setelah dia ibadah. Betul nggak Bu? Betul nggak? Setelah ibadah. Perhatikan ayat Allah. Allah mengawali ibadah dulu baru ikhlas. Kenapa? Karena bisa jadi orang ketika dia beribadah awalnya ikhlas, buri-burine nggak ikhlas. Contoh, orang berangkat haji umroh ikhlas Pak Bu, nangis deh, salaman ambek dulure kerabate tonggo-tonggone, minta restu, minta doa supaya wilujeng selamat budal lan kondoripun, supaya nanti dikasih kesehatan, supaya menjadi haji yang apa? Mabrur. Yang terjadi apa Pak Bu? Setelah dia pulang, turun dari pesawat menuju tempat tinggalnya, sudah disambut dengan tulisan selamat datang haji atau Bu Haja atau Pak Haji. Yang terjadi apa? Wah, ada rasa bangga, ada rasa ujub, ada rasa riak dalam dirinya. Sampai kalau nggak ditimbali dipanggil Pak Haji, mboten purun nyauri. Nggih Pak Bu. Ketika tidak dipanggil Bu Hajah, melengos. Ketika dia tidak dijadikan imam di depan ketika sholat di masjid musola, merasa merengut, kecewa berat dia. Akhirnya nggak masjid dewi. Enten Pak Bu. Ada orang yang dia tidak dijadikan imam di depan, mutung. Akhirnya kecewa berat, gawe masjid dewi. Loh enten Pak Bu. Cerita saking jamaah kula niki. Mulai haji, kundur haji, ketika dia tidak dijadikan imam, ya, sekali dua kali, akhirnya dia merasa kecewa, mutung. Dia karena orang kaya bikin musola atau masjid sendiri. Padahal jaraknya hanya berapa? 200 meter. Ini berat Pak, perkara ikhlas itu berat loh nggih. Saya itu Imam Ahmad ditanya, Syekh, bagaimana supaya ikhlas? Aku nggak bisa menjawab, karena ikhlas itu urusan hati dan Allah, antara diri seorang hamba dengan Allah. Cari sendiri saja. Saya sendiri juga berat untuk ikhlas. Nggih Pak Bu nggih? Makanya hati-hati kalau kita beramal, kalau sampai tidak ikhlas, ibadah kita hancur mumur Pak, lenyap seperti debu yang diterpa angin. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kita, ilmu agama, supaya kita tetap konsisten, istiqomah, tetap kita dekat kepada Allah dan semangat untuk kita belajar. Inilah pentingnya kita belajar ngaji Al-Quran dan Sunnah Nabi. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, keistiqomahan, dan semoga Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal
alamin. Pada akhirnya majelis ini mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن